Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Abarsal Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan Anda sebuah video terbaru di mana kali ini saya akan fokus membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan data dan juga dokumen yang dipersiapkan oleh para honorer atau pegawai non-ASN pada website pendataan non-ASN. Tentunya video ini khusus untuk para honorer dan juga tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintahan atau juga instansi lainnya. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru tentang video-video terbaru dari Abarsal Channel. Oke, langsung saja membahas tentang pendataan non-ASN atau pendataan yang dibuat untuk para honorer dan juga pekerja non-ASN di instansi-instansi pemerintahan tentunya. Di mana pada kesempatan kali ini saya khusus membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan data dan juga dokumen yang dipersiapkan oleh para honorer itu sendiri. Di mana pertanyaan pertama kita langsung saja, yaitu dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan perlengkapan data. Hal ini tentunya terkait dengan kelengkapan-kelengkapan yang harus disiapkan jika memang Bapak dan Ibu sekalian sudah melakukan buat akun dan login dengan akun tersebut di website pendataan non-ASN. Yang pertama adalah SK dan atau kontrak kerja. Jadi bukan hanya SK. Kalau memang Bapak dan Ibu sekalian tidak memiliki SK, hanya memiliki kontrak kerja, maka silahkan siapkan kontrak kerja yang bentuknya itu adalah dokumen yang bisa menjadi bukti bahwa Bapak dan Ibu sekalian diangkat sebagai tenaga non-ASN atau honorer di tempat Bapak bekerja. Hal ini tentunya sesuai dengan tulisannya adalah sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu sekalian adalah pegawai honorer atau juga non-ASN di tempat Bapak bekerja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh memperbaiki data jika tidak sesuai dengan data yang terdapat pada aplikasi? Maka jawabannya adalah untuk THK 2 dan pegawai non-ASN dapat melakukan penambahan riwayat kerja lampau atau melengkapi data lainnya yang diinput oleh admin instansi. Selama data belum dilakukan finalisasi oleh admin instansi, maka data yang lampau dapat diperbaiki oleh masing-masing THK 2 dan pegawai non-ASN dan juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan admin instansi masing-masing. Maksudnya, selama Bapak dan Ibu sekalian belum menekan tombol finalisasi atau finalisasi belum dilakukan oleh admin instansi, maka Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan perubahan dan juga perbaikan serta penambahan data agar semuanya menjadi lengkap. Dan kemudian jika sudah melengkapi dan juga menambahkan riwayat, silakan berkoordinasi dengan admin instansi. Jika memang datanya sudah dirasa cukup, maka admin instansi pun dapat melakukan finalisasi yang pastinya akan dilakukan paling lambat itu pada waktu pendataan non-ASN selesai di pada tenggat waktu yang diberikan untuk melakukan pendataan non-ASN itu sendiri, yaitu pada Desember 2022 ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika data yang telah saya ubah ternyata masih terdapat kesalahan? Apakah dapat diubah kembali? Kembali pertanyaan tersebut akan terjawab sebelum dilakukan finalisasi oleh administrasi, maka data lampau atau data yang sudah diperbaiki oleh masing-masing THK 2 dan pegawai non-ASN pun bisa kembali diperbaiki, tentunya dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan admin instansi masing-masing di mana Bapak dan Ibu sekalian bekerja. Selanjutnya, bagaimana jika ada perbedaan data dalam aplikasi pendataan, misal nama, jabatan, dan lain-lain? Maka jawabannya adalah selama data belum difinalisasi. Kembali jawabannya adalah sebelum data difinalisasi oleh administrasi atau ditekan tombol selesai oleh administrasi, maka data lampau dapat diperbaiki oleh masing-masing THK 2 atau juga pegawai non-ASN. Diharapkan dapat kembali berkoordinasi. Maka
Kata kuncinya untuk 3 pertanyaan di atas adalah berkoordinasi terlebih dahulu dengan admin instansi masing-masing, di mana Bapak dan Ibu sekalian bekerja. Kemudian untuk soal berikutnya atau pertanyaan yang mungkin muncul berikutnya adalah bagaimana jika SK tidak ada atau hilang. Oke, jika hilang atau mungkin tidak ada, maka para pegawai non-ASN atau juga THK 2 tersebut bisa menggunakan fotokopi SK yang sudah dilegalisir. Jadi tidak harus yang aslinya untuk menjadi bukti tersebut, tetapi bisa saja dengan menyertakan fotokopi SK. Namun kalau bentuknya fotokopi, maka harus dilegalisir oleh pimpinan di mana Bapak dan Ibu sekalian bekerja atau pimpinan instansi tersebut atau orang yang diberi wewenang untuk menandatangani SK tersebut. Oke, terus dikeluarkan atau surat keterangan dari pimpinan unit kerja tempat SK tersebut dikeluarkan. Jadi, jika memang SK tersebut ditandatangani oleh orang atau juga pimpinan yang terdahulu dan mungkin terjadi perubahan, baik itu pimpinan tersebut pindah keluar kota atau keluar daerah atau juga meninggal dunia, maka bisa diganti dengan surat keterangan yang dibuat oleh pimpinan yang saat ini bekerja di unit kerja Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sangat mudah tentunya, tidak harus mencari orang yang tidak ada atau yang telah meninggal, maka kalian atau Bapak dan Ibu sekalian bisa membuatnya sebagai bukti kerja Bapak dan Ibu sekalian. Dan selanjutnya, bagaimana jika bukti pembayaran hilang? Nah, ini terkait dengan pembayaran yang dilakukan terkait dengan honorarium atau honor Bapak dan Ibu sekalian saat bekerja. Jadi, untuk pertanyaan tersebut adalah jawabannya dapat menggunakan fotokopi slip gaji yang sudah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja tempat slip gaji tersebut dikeluarkan atau surat keterangan dari pimpinan unit kerja tempat slip gaji tersebut dikeluarkan. Sekali lagi, ini sangat mudah tentunya. Jadi tidak harus tergopoh-gopoh untuk mencari bukti pembayaran yang hilang, tetapi juga bisa diganti dengan fotokopi, yang tentunya juga kalau fotokopi harus dilegalisir. Kemudian juga bisa menggunakan surat keterangan yang diberikan oleh pimpinan unit kerja tempat slip gaji tersebut dikeluarkan. Jadi sangat mudah tentunya. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian patah semangat hanya karena kurang data, dan terjawab sudah bahwa semuanya itu ada solusinya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat dapat diterima sebagai P3K atau juga PNS di tempat Bapak Ibu sekalian bekerja dan bisa memperbaiki taraf hidup kita masing-masing. Oke, salam semuanya untuk tenaga honorer atau non-ASN di mana saja berada. Semangat terus dan pantang mundur, terus berusaha berjuang dan berdoa tentunya. Jangan lupa untuk serahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa. Demikian video kali ini. Jika memang ada saran dan juga kritik serta pertanyaan, silahkan masukkan semuanya itu ke dalam komentar di video ini. Dan terakhir, like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman Bapak Ibu sekalian agar semuanya mendapatkan manfaat di dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.